Tempat ini jadi masjid, tempat meninggalnya. Iya, jadi masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan sama-sama membahas kembali soal Ustadz Kainama. Seperti biasa, dia kolaborasi dengan Donditan dan Aristo membahas tentang Alkitab. Karena kitabnya mereka memang udah nggak menarik bagi mereka, makanya bahas Alkitab guys. Dan saya agak bangga ya, bangga banget sih. Karena apa? Karena memang Alkitabnya orang Kristen itu luar biasa dibahas oleh semua orang. Dan kitab-kitab yang lain nggak dibahas. Oke, dan hari ini sebenarnya kita lepaskan dulu ketegangan kita soal kasusnya Pak Muhammad KC yang terus-menerus dibahas. Bahkan ketika saya lihat YouTube langsung terbuka semuanya dari media nasional, media lokal, YouTuber Kristen dan lain-lain bahas semua tentang MKC versus Irjen Napoleon Bonaparte. Tapi kali ini kita santai dulu guys. Santai yang artinya kita dengar dulu pengajaran konyol dari Pak Ustadz Kainama. Dan bener, nanti kita akan lihat bagaimana ekspresi dari Aristo dan juga Donditan yang kebingungan dengan celetukannya Pak Kainama yang benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Sebagai seorang dokter dari Israel. Ya, saya akan luruskan itu supaya kita bisa belajar sama-sama, belajar apologetika, yang mana bagaimana ketika, ketika ada orang menuduh seperti itu, kita bisa menjawabnya dengan mudah dan mempertahankan iman kita yang memang kebenaran yang sejati guys. Kita langsung aja dengar videonya, mari kita nonton videonya. Di dalam Kejadian 35 ayat 19. Iya betul. Ya. Iya. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Iya. Sampai di sini ya. Bagaimana siapa yang namanya? Donditan. Donditan dia kutip dalam Kejadian 35 ayat 19 tentang Rahel yang dikuburkan di tanah yang namanya Bethlehem. Kita tahu bagaimana dia dikuburkan di situ. Dan kemudian setelah melihat apa yang disampaikan Donditan ini, ada celetukan dari Pak Kainama antara dia ini sebenarnya mau ngelawak atau dia ini serius. Saya sendiri agak bingung, tapi jujur ketika saya dengar statementnya, saya pergi kamar mandi, saya ketawa, saya keluar juga ketawa, saya pasang kamera untuk saya syuting juga saya ketawa terus, saking nggak bisa nahan lucunya gitu. Tapi nggak tahu juga sih teman-teman nanti yang dengar itu ketawa-ketawa nggak. Saya minta maaf, dalam video ini sering saya agak-agak tahan ketawa karena memang lucu, kebayang-bayang terus terngiang-ngiang di kepala aku teman-teman. Kita langsung dengar aja ya videonya. Di dalam Kejadian 35 ayat 19. Iya betul. Ya. Iya. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Iya. Di sini sekarang jadi masjid. Tempat ini jadi masjid, tempat meninggalnya. Iya. Jadi masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ini masjidnya di sini. Di tempat ini, tempat meninggalnya. Silakan Ustaz. Kita ulang lagi dengar ya, kita ulang lagi. di dalam Kejadian 35 ayat 19. Iya betul. Ya. Iya. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Iya. Di sini sekarang jadi masjid. Tempat ini jadi masjid, tempat meninggalnya. Iya. Jadi masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ini masjidnya di sini. Di tempat ini, tempat meninggalnya. Silakan Ustaz. Oke, kita analisa ekspresi dari Aristo dulu. Aristo di sini dia ketawa, tapi saya agak bingung ketawanya Aristo ini ketawain Pak Kainama kenapa gitu loh. Entah karena Aristo ini tahu bahwa yang dia omongkan sama Pak Kainama ini konyol, kemudian dia mau bilang kan, misalnya dia bilang, Pak bukan itu, bukan, salah, begitu kan nggak enak kan ya sama Pak Kainama. Tapi dia tahu kalau sebenarnya Kainama ini salah gitu. Dan juga saya lihat Donditan dia sudah tunduk aja begitu guys.
Dia cuma tunduk aja, dia nggak berani lihat Pak Kainama. Saya rasa karena Don Ditan sendiri tahu apa yang disampaikan Pak Kainama ini benar-benar konyol. Dan memang benar-benar konyol. Kenapa? Karena dikatakan bahwa tempat meninggal dari Rahel ini adalah sebuah masjid. Yang mana Bethlehem ya di situ ya. Kita dengar sekali lagi. Tempat ini jadi masjid, tempat meninggalnya. Iya. Jadi masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ini masjidnya di sini. Di tempat ini, tempat meninggalnya. Silakan Ustaz. Jadi dibilang tempat meninggalnya Rahel Bethlehem, Efrata itu masjid gitu. Apa namanya tadi ya? Bilal bin Rabah kan. Nah, Bilal bin Rabah itu sebuah masjid tempat meninggalnya Rahel. Oke teman-teman, kita cek aja Masjid Bilal bin Rabah. Ternyata Masjid Bilal bin Rabah ini ada di Madinah. Nih masjidnya nih. Masjid Bilal bin Rabah di kota Madinah. Oh, ternyata di Madinah, guys. Masjid Bilal bin Rabah adalah salah satu masjid yang dibangun di tempat bersejarah di kota Madinah. Lokasi Masjid Bilal bin Rabah berada hanya terpaut 3 blok bangunan di sebelah selatan pelataran selatan komplek Masjid Nabawi setelah perluasan. Bangunan masjid yang cukup besar dan uniknya bangunan masjid ini juga menyatu atau dilengkapi dengan shopping center di sisi utara masjidnya. Oh, masjid tempat shopping. Masjid Bilal bin Rabah disebut sebagai masjid yang dibangun di atas tanah bekas rumah sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah semasa beliau masih tinggal di kota Madinah. Bilal dikenal sebagai salah satu dari kelompok pertama yang masuk Islam. Beliau dikenal sebagai pengumandang azan pertama dalam sejarah Islam. Gelar muazinnya Rasulullah menempel pada nama Bilal bin Rabah dan beliau berhenti mengumandangkan azan tak lama setelah wafatnya Rasulullah. Masjidnya di Madinah, baru dibangun ya kalau zaman sahabatnya Rasulullah berarti ya abad-abad ke-7 lah ya. Nah, sedangkan Rahel meninggal itu di Bethlehem, Efrata, tempatnya itu di Israel sana. Ini bagaimana jalurnya? Kok Ustadz Kainama ini bilang Bethlehem kemudian dia sebut, di masjid. Kok bisa lahirnya di masjid? Pak, saya terus saya bingung. Kok bisa Bapak simpulkan Bethlehem itu ketemunya Masjid Bilal bin Rabah? Ini makanya saya bilang Aristo sama Don Ditan itu, aduh, Don Ditan itu cuman tunduk-tunduk begini mungkin malu kali ya. Terus juga Aristo itu ketawa-ketawa, entah ketawanya itu dia ngerti apa enggak gitu. Tapi ini benar-benar kesalahan yang fatal dan lucu gitu. Nah, teman-teman, kita akan cek ya, Bethlehem itu apa sih? Kalau kita lihat di sini ya, and Rachel begini ya. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Dia itu ya di Bethlehem Efrata, dikuburkan kan. Nih, dalam bahasa Indonesia demikian, Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dia di Bethlehem gitu. Dan dalam bahasa Yunaninya juga pakai Bethlehem gitu. Dan juga di bahasa Ibraninya pun di sini Bayit Lehem. Nah, saya akan jelaskan artinya ini nanti ya. Ada video selanjutnya yang nggak kalah lucunya juga dari Don Ditan. Kita akan bahas khusus Bethlehem. Tapi Bethlehem di sini ini adalah sebuah apa? Kota mungil Bethlehem gitu. Tapi kalau dipisah-pisahin ya beda dong. Bayit rumah, lehem roti, rumah roti. Tapi di sini ini adalah kota. Saya akan tunjukkan artikelnya. Nah, teman-teman kalau lihat, cari aja Wikipedia lah, nggak usah cari susah-susah lah, cari apalah, mau kamus nama kota apa, peta dan lain-lain. Nah, Bethlehem ini ya kalau dalam bahasa Arab Bayit Laham, artinya rumah daging. Ibraninya Bethlehem artinya rumah roti seperti yang saya bilang. Tapi nggak tahu ya kenapa kok Arabnya bisa jadi rumah daging gitu. Tapi ini menurut Ustadz Kainama masjid kan. Nah, ini sebenarnya sebuah kota ya. Kota ini memiliki arti penting bagi umat Kristen karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus dari Nazaret. Nah, ini kotanya. Teman-teman bisa lihat lah foto-fotonya nih. Kota Bethlehem. Ini petanya ada di sini. Dan di sini ini salib. Oh, ternyata banyak gereja di sana, guys. Sini percaya kelahiran Yesus Kristus dan lain-lain.
Tapi kalau dibilang di sini adalah Masjid Bilal bin Rabah, ini jelas lucu. Tidak ada sama sekali keterangan mengenai Rahel mati dikuburkan di Madinah atau di sebuah masjid. Ya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita ya. Jangan mudah percayalah. Maksudnya sekelas doktor lulusan Israel bahkan untuk mengartikan Bethlehem itu pun keliru. Padahal kan harusnya kalau dia itu kuliah di Israel ya minimal 2 tahun lah. 2 tahun di Israel, masa nggak pernah pergi ke Bethlehem gitu kan. Bahkan mengartikan Bethlehem aja salah, dikatakan bagaimana ada Masjid Bilal bin apa tadi ya, itulah yang ada di Madinah. Kan nyasar gitu. Tapi mungkin ya, mungkin pakai nama ini mungkin dia lulusan dari Madinah kali ya. Dia tidak pernah kuliah di Israel, tapi ya nggak tahu lah, mungkin kalau dilihat ijazahnya bisa kelihatan. Ya cukup ini aja bahan lucu-lucuan bagi kita siang hari ini. Mudah-mudahan menghibur, memberikan edukasi, dan membuat kita semakin beriman teguh tentang sejarah-sejarah yang ada di Alkitab, yaitu sejarah keselamatan yang menuju kepada penggenapan dalam Yesus Kristus. Di kedepannya saya akan membahas tentang Bethlehem ini, seperti apa yang diplesetkan oleh Pak Donditan. Ini lebih parah lagi, nanti ada klan ninja yang muncul di sini guys. Pokoknya seru lah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo, God be with you all.